Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, di sini saya Reza. Saya akan mencoba hal yang paling saya tidak bisa, yaitu melakukan stand up comedy. Tapi sebelum saya bercerita, saya tuh melihat papan itu ya, jangan berbohong. Itu saya ingat ya, baru kemarin banget, serius li, ini bukan cerita ngarang-ngarang. Kemarin itu saya jajan seblak. Ketawa. Kemarin sih jajan seblak. Kalau kalian mungkin sering ya di Instagram kalian melihat The Real S3 Marketing gitu kan. Kalau sekarang saya mau cerita The Real S3 Konsumen seblak. Jadi kemarin saya jajan seblak. Tapi kan jajan seblak sekarang itu kan kayak prasmanan gitu kan. Iya, Pak. Apa toppingnya itu kita bisa milih-milih kan? Iya enggak? Ya. Di situ saya ingin mencoba bermain teknik psikologi. Teknik psikologi. Orang masuk kerja biasanya jam berapa sih? Jam 7 kan? Pulang jam 5. Kadang lembur. Nah, teknik psikologi pertama yang saya terapkan, saya jajan seblak jam 4 sore. Tahu berapa? Karena si karyawan itu udah capek, udah pengen pulang. Iya kan? Secara psikologinya gitu kan? Saya jam 4 ke toko seblak gitu ya. Kemudian di situ mulai banyak topping-topping yang bisa kita pilih, mulai dari yang paling mahal sampai yang paling murah. Nah, ini saya mau kasih tips dan triknya bagaimana caranya menjadi seorang S3 konsumen. Intinya apa? Biar apa? Nanti kita coba ya. Di sini ada sosis, ada apa tuh? Bakso yang ada kejunya di dalam itu loh. Dumpling. Terus ada apa yang kayak Korea itu yang panjang tuh? Fish roll. Kemudian kan saya dikasih wadah kan, mau dibungkus apa mau dimakan di sana gitu ya. Saya mau dibungkus, jadi dikasih wadahnya. Trik pertama, yang mahal kita taruh dulu paling bawah. Sosis yang tadi disebutin fish roll sama apa yang kayak di dumpling, taruh dulu di bawah. Udah gitu, ini teknik psikologi ini. Kita tutupi sama kerupuk seblak biar nggak kelihatan. Nah, kan? Udah gitu baru kita cari topping yang lain, topping yang apa, yang kerupuk apalah itu ya gitu ya, biar nggak ketutup tuh di bawah tuh. Nah, beres dari situ, itu kalau kita langsung bayar as a psychology, itu si apa ya namanya, pramuniaga atau kasir ya. Si kasir itu kan pasti akan melihat kan, oh ini mau tipu-tipu kita ini. Pasti yang mahal-mahalnya di bawah, dan benar konsumen sebelum saya itu dicek di bawahnya, beneran dicek. Pada akhirnya harganya berapa? 30.000 gitu, 35.000. Ini yang sebelah saya belum, saya masih milih-milih, tapi sambil kita perhatiin kan sebelahnya kan. Biar kelihatan kita natural, itu yang mahalnya saya kasih 1-2 topping di paling atas. Bukan saya bertinggal saya nggak punya duit, tapi saya pengen ngetes aja sebetulnya gitu. Ngetes apakah teknik psikologi saya berhasil atau enggak. Yang mahal itu, karena kalau yang murah-murah di atas si piring itu kelihatan mau apa, Darmajina, apa Darmaji? Iya. Dari 5 mayat hiji. Nah, maka dari situ kita pilih topping mahal 1-2 aja, taruh paling atas. Udah gitu saya ke kasir, dan terbukti ketika si kasir itu apa memeriksa, nggak diperiksa sampai bawah, cuma yang di atasnya aja, atasnya kerupuknya, dan ketika di bill berapa, 15.000 lah katanya. Trik banget itu. Magic. Ayo jebak yuk.
psikologi itu berhasil. Tapi ini saya agak bahaya ya ngomong kayak gini tuh ya. Bahayanya tuh apa? Ini saya akan lanjut ke cerita tentang kenapa jadi seorang pengajar itu adalah profesi yang sangat berbahaya. Karena kalau kita mencoba untuk memberikan satu kebaikan dan kebaikan itu diikuti, maka saya kebagian tuh pahala dari apa yang tidak saya lakukan. Namun sebaliknya, ketika saya memberikan inspirasi yang buruk dan kalian melakukannya, ya kalian paham apa yang saya maksudkan ya. Makanya saya ingat zaman mahasiswa dulu, zaman saya di masa-masa kalian, ada teman-teman yang gue lagi pengen ini, gimana sih tempat jualan tut, nggak bisa dapetin ya. Gue ini banget nih, gimana jualan itu tut. Ada 1-3 kata paling berbahaya, ya, T-U-H. Nah itu, iya, T-U-H, tuh. Jadi ketika kita cuma bilang, gimana sih, gue pengen itu tuh, itu menunjukkan kan, menunjukkan satu tempat tadi, atau apapun itu, anything else, dan pada akhirnya, ya ceritanya sama kayak yang pertama tadi. Itulah yang akan menjadi apa namanya? Yang satu sisi bisa jadi amal jariah, atau satu sisi lagi bisa menjadi dosa jariah gitu kan. Paling parah lagi saya nggak kebayang kalau lagi ngajar gini gitu kan ya. Saya contohkan. Salam mahasiswa. Salam mahasiswa. Wah, nggak semangat. Salam mahasiswa. Salam mahasiswa. Mahasiswa adalah agen perubahan. Sekecil apapun perubahan yang kalian lakukan, maka walaupun sebesar biji zarah, kebaikan itu akan terus berlipat-lipat ganda bagi kalian. Lalu sambil saya bercerita, di tempat yang lain, Devi lagi jajan sebelah. Ingat apa yang saya ceritain? Jadi sambil saya bercerita seperti ini, di tempat yang lain, ya, di tempat yang lain ada yang jajan sebelah. Kalau ingat teori yang saya berikan itu, ini malaikat di samping dia sambil nyengir dia. Jadi hati-hati ya, sebagai mahasiswa kita mengingatkan bersama. Kita malu, jangan berbohong. Saya berbohong ya kemarin ya. Jadi saya mencontohkan kepada kalian bahwa saya itu pernah berbohong berarti ya. Astagfirullah. Tapi sebenarnya strategi saya akan kalian tiru juga sih kayaknya ya. Ya, Pak. Apalagi buat mahasiswa ya. Nggak, tapi saya beneran ini saya nggak karena pengen stand up lalu saya ceritakan yang mengada-ngada. Baru kemarin 2 hari yang lalu saya jajan sebelah dan sesuai alasan ya. Kenapa saya menyuruh kalian stand up itu? Karena stand up sendiri adalah kelemahan terbesar saya. Makanya kan ya garing itu judulnya. Saya nggak bisa ngobrol. Itu lucunya di situ, Pak. Ya, respon. Jadi ini tuh adalah fobia saya sebetulnya. Tahu ya fobia ya? Dan pagi ini saya menyadari sesuatu teman-teman, bahwa sesuatu yang dimulai dari nol itu tidak hanya ketika kita lagi isi bensin aja ternyata. Ternyata walaupun berdiri di depan kalian seperti ini, dalam berpublic speaking dan lain sebagainya, saya pun harus menjadi orang yang memulai dari nol kembali. Karena ini buktinya saya menyiapkan catatan seperti ini. Dan apalagi nih yang saya siapkan ya? Grup WA. Oh iya kemarin kan, jadi pengen lihat katanya bapak yang cool ini katanya melucu. Siapa yang ngomong itu siapa? Ada kan di grup kemarin kan? Apa, Pak? Di grup WA kita kemarin kan ada yang ngomong gitu kan?
pengen lihat bapak yang full stand up katanya. Siapa sih kan mahasiswi? Tegar. Tegar, Oh, Pak. Tegar itu yang itu. Ya. Belum ada ya Tegar ya. Dulu aku ditenang. Karena biar bagaimanapun sebagai dosen itu kita itu dikenal berwibawa teman-teman. Iya kan? Makanya melucu itu adalah hal yang paling gak bisa kita kuasai sebetulnya. Dan menjadi seorang dosen itu menjadi seorang ibu bagi kalian. Apa tugas ibu? Memberikan tugas yang tak terhingga sepanjang masa. Kalau kasih sayang ibu kan kasih sayang yang tak terhingga sepanjang masa. Kalau kasih sayang dosen, kami memberikan tugas kepada anda yang tak terhingga. Syahadat. Isuk ya, isuk. Semuanya betul. Tapi lanjut ya, ngomongin masalah berwibawa. Jujur li ya, saya itu berwibawa tuh di sini aja sebetulnya. Bisa nyuruh mahasiswa gitu kan, beliin kopi dong, beliin kopi sama mahasiswa kan. Tapi kalau di rumah saya itu hanya anak karang taruna biasa sebetulnya. Jangan pikir saya bukan karang taruna loh, usia saya nggak jauh sama kalian loh. Bapak 19. Jadi di rumah saya itu saya ini anak buahnya Pak RW sebetulnya. Kalau di sini saya nyuruh kalian beliin kopi atau printin tugas makalah apa. Kalau di sana saya disuruh Pak RW. Katanya nanti malam ibu-ibu mau ngadain pengajian, tolong angkutin galon. Jadi di rumah itu saya tukang angkutan besar itu. Jadi kalau di sini mahasiswa adalah anak buah dosen ya, kalau di sana dosen adalah anak buahnya Pak RW. Jadi jujur itu. Dan sekarang saya mau ceritain ya, alasan saya kenapa saya tuh jadi fobia sama stand up comedy gitu. Jadi sebagai anak karang taruna, itu kan kita kalau malam 17 Agustus itu kan bikin ini ya, bikin apa namanya? Acara malam puncak gitu kan. Dan itu sebagai panitia dan juga sebagai pengisi acara, tapi saya bingung. Katanya, ayo isi acara lah, apa ngaramekin bahasa gitu. Terus saya berusaha ngeramekin, saya mau stand up comedy. Ini pertama kalinya stand up comedy. Di hadapan ya itu ya warga ya. Ada Pak RW, ada Pak Lurah di situ. Kemudian apa ya yang mau saya ceritain ya, materinya apa ya gitu ya. Terus saya kepikiran, saya kan pernah ke Gunung Rinjani waktu itu ya. Ya saya tuh mau ceritain perjalanan aja deh. Tapi kayaknya ada yang lucu-lucunya, tapi kita lucu-lucuin aja perjalanannya. Contoh, ketika di kereta api, itu kan perjalanan ke Banyuwangi itu saya waktu itu ya, saya via darat kebetulan. Jadi dari Kiara Condong ke Lempuyangan Yogyakarta, dari Lempuyangan sambung kereta api Sri Tanjung sampai Banyuwangi. Itu kurang lebih 24 jam lah kita di kereta api. Terus saya tuh kepikiran tuh waktu lagi mau bikin materi tuh, kayaknya, tapi based on real fact ya, based on apa yang jadi pengalaman tersebut gitu. Gue tuh ngarep ya waktu kita berangkat itu, mudah-mudahan yang ada di depan saya itu cewek gitu kan, cakep, mahasiswi gitu kan, dari Bandung mau ke Jogja. Dan alhamdulillahnya ketika saya berangkat itu sampai ke stasiun kereta api, doa saya itu dikabulkan teman-teman. Kebayang kita depan gitu kan, 8 jam perjalanan Bandung Jogja gitu kan, setidaknya ada sesuatu yang menarik yang bisa saya lihat gitu kan waktu itu ya. Kemudian itu kan berangkatnya malam ya, di malam yang kuning gitu, lalu muncullah aroma balsem. Perlahan tapi pasti dia itu terduduk ya, dia itu berjalan melangkah ke kursi tempat saya duduk di kereta api itu. Mulai aroma balsam yang sangat menyengat itu ya. Dan kemudian ya itu tadi betul sesuai ekspektasi ya. Bukannya kadang manusia itu hanya berencana ya, tapi Tuhan yang punya kuasa. Di depan saya itu ada ibu-ibu pakai balsem, pakai apa ini tuh, oyo, gendong anak gitu kan, anaknya ngea-ngea gitu kan. Itu selama 8 jam perjalanan
ya itulah awkward momennya. Dan paling lucunya saya ceritain itu waktu stand up di itu tuh ya, di Malam Puncak tuh ya. Dan karena saya tahu saya itu garing ya, saya itu nggak lucu. Pada akhirnya yang awalnya saya niat itu nyeritain perjalanan, tapi kita ubah ya jadi nuansa komedi. Pada akhirnya dari saya berangkat sampai kita nyampe ke Lombok, sampai ke atas gunung, pulang lagi ke Bandung, pada akhirnya hanya menceritakan manajemen perjalanan aja. Nggak ada bodor-bodornya, asli nggak ada bodor-bodornya. Dari sini nyampe Jogja, dari Jogja nyampe Banyuwangi, Banyuwangi lanjut nyebrang ke Bali, dari Bali ke Pelabuhan Padangbae, dari Pelabuhan Padangbae kita lanjut ke Pelabuhan Lember, dari Lember kita lanjut ke Mandalika, dari Mandalika kita lanjut ke Desa Sembalun, dari Desa Sembalun kita lanjut ke Rinjani pulang, turun Senaru, balik lagi sampai gitu aja. Itu di situ gue malu banget semalam. Beneran, karena itu tadi saya melakukan sesuatu yang paling saya tidak bisa. Dan parahnya lagi, saya kan panitia 17-an waktu itu kan, capek kan, namanya orang kedistrak sama capek kan, boro-boro konsentrasi ingat yang kayak gitu kan. Yang itu yang nonton itu nggak hanya kayak kalian, kalau sini mending lah berapa orang, 20 ya. Di sana 1 RW cuy, nggak 10 cuy. Ya dan itu asli malu banget. Makanya sekarang saya pengen lihat kalian menertawakan diri saya itu ya. Karena jujurnya begitu. Saya ini berwibawa hanya di depan kalian aja, kalau di rumah itu ya begitulah ya. Dan oh iya, kalau di sana saya tidak ada wibawanya, apakah di sini juga sama saya tidak ada wibawanya? Ada siapa? Kalau kan ngopi dosen itu orang yang selalu memberikan mata kuliah, memberikan ilmu pengetahuan pelajaran. It's nothing for me. Ceritanya nggak gitu buat saya. Mau tahu? Jadi saya tuh benar nggak ya sesuai skrip nggak ya? Oh ini udah, nyeritain Pak RW udah. Stand up absurd waktu acara Malam Puncak 17 Agustus, udah yang tadi itu. Nah ini kan saya tuh kadang nggak pakai kendaraan ya, kadang suka pakai Gojek gitu ya, pakai Gojek terus dapatlah Gojek gitu kan. Kadang kan suka ngajak ngobrol ya Gojek gitu. Dan kadang kita kan udah capek ya, maksudnya pulang tuh kan udahlah nggak pengen ngobrol lah, udah kebanyakan ngomong gitu jadi gitu. Tapi kan si Gojek kan suka ngajak ngobrol kan. Iya. Dan suasana untuk berkomunikasinya itu kan nggak nyaman itu dalam artian ada suara motor, moeng gitu kan. Dan saya saking malesnya saya jawab, saya itu kadang ngejawab iya gitu. Dan ternyata dia tuh nanya, katanya, mahasiswa Unpad katanya. Karena males jawab kan, saya bilang. Dan gue nggak kedengeran juga waktu itu, mau iya Pak, saya bilang. Setelah itu macet lah. Oh, mahasiswa Unpad, semester berapa Pak? Mampus, saya bilang. Ya itu jangan berbohong kan, sekali yang berbohong kita harus nutupin sama kebohongan kita gitu. Karena kemarin itu ngajar di semester 4 ya saya bilang, saya semester 4 lah. Wah deh, harus rajin belajar katanya ini. Anak bapak, alhamdulillah tuh. Bapak juga dulu alumni UNLA deh katanya. Bapak tuh jurusan apalah itu gitu saya lupa. Anak bapak sekarang alhamdulillah keterima di Akmil katanya. Saya pengen jawabnya gimana ya. Oh ya Pak, alhamdulillah Pak ikut senang dengarnya. Ya dia apalagi masih muda kayak gini belajarnya harus rajin deh katanya. Kejar cita-cita. Alhamdulillah anak bapak tuh deh. Wah, susah-susah saya nyekolahin dia tuh. Alhamdulillah saya terima jadi Akmil katanya. Di situ awkward moment juga bagi saya. Ya saya ikut senang ya Pak, alhamdulillah. Ya insya Allah pasti akan belajar dengan sangat rajin. Ini kita nggak ngarang, namanya stand up itu kita based on real story aja, cerita asli aja. Atau ada lagi momen yang paling kocak itu ya. Jadi jangan kira saya itu hanya bisa nyeramain kalian. Kembali lagi ke naik Gojek tadi.
Dan yang paling saya ingat, yang kedua kalinya itu saya naik Gojek itu lagi zaman mau pemilu kemarin, ya. Prabowo sama Anies sama Ganjar. Itu saya dinasehatin habis-habisan sama bapak-bapak Gojek gede katanya. Kalau kamu mau nyari pemimpin negara ini, cari yang pemimpin yang benar-benar punya kapasitas dan kapabilitas katanya. Karena ini menentukan nasib kita 5 tahun ke depan katanya. Apa? Gojeknya nyeramain saya gitu. Kan biasa kan mereka kan buka topik obrolan kan gitu kan. Dan itu kayak gitu saya sering banget teman-teman, asli ya. Tapi satu yang saya pelajari ya bahwa janganlah Anda itu berbohong. Karena ketika kita berbohong satu, maka kita harus menutupi kebohongan itu dengan kebohongan-kebohongan yang lainnya. Dan kemudian yang terakhir yang ingin saya bicarakan adalah bahwa walaupun ini adalah hal yang paling tidak saya kuasai, tidak saya bisa, dan Anda pun tidak ada yang tertawa mendengarkan saya, tapi pada akhirnya saya ingin memberikan pelajaran. That is creative thinking, ya. Jadi apa yang Anda tidak bisa, apa yang Anda tidak kuasai, inilah waktunya kalian itu belajar untuk melawan rasa-rasa takut tadi dan ciptakan awkward moment itu menjadi satu hal yang dimana saya melihat tatapan mata kalian itu adalah tatapan yang mendapatkan satu nilai tertentu. Saya Reza, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.